Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Adang dari Kang Adang TV. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang memang menarik, meskipun ini untuk saya pribadi info yang kurang bagus sebenarnya, tetapi ini harus diketahui oleh kita semua sehingga jangan sampai terjadi pada teman-teman, pada semua yang nonton di sini. Ini faktornya adalah faktor ketidaktahuan, salah satunya itu, atau yang lebih parahnya lagi adalah faktor karena mungkin keserakahan, kalau memang boleh pakai bahasa serakah ya serakah. Saya akan ambil tema atau judul dari video kali ini adalah minum Yakult katanya sehat, ya katanya menyehatkan, dan yang saya ketahui sebenarnya itu. Tetapi kenapa terjadi malah peradangan pada usus buntu? Nah, jadi usus buntu itu adanya di usus buntu ini adanya di sini nih, di sebelah kanan, karena saya menghadap ke ini sebelah kanan dan di posisinya di sini. Ini usus buntu. Jadi peradangan usus buntu ini akan terjadi pada siapapun ketika dengan makan makanan yang seperti pedas, asam, dan lain-lain yang memang overdosis ya. Jadi yang terjadi, saya minum minuman kesukaan saya. Nah, ini dia. Nah, pada mengetahui semua dan sudah tidak asing lagi. Ini minuman favorit saya sebenarnya, selain enak, nikmat, juga sebenarnya menyehatkan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, makanan yang kemudian buat kita sehat, buat kita nikmat itu malah bisa menimbulkan sebuah penyakit. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Anda semua, cukup terjadi pada saya saja. Jadi ceritanya begini, ketika itu hari Sabtu, kebetulan Sabtu dan Minggu itu libur, Sabtu pagi, ketemu dengan biasalah, biasanya saya beli dari toko atau warung atau langganan. Ini ketemulah dengan biasa yang pakai motor, ibu-ibu. Saya membeli 2 pak. Jadi 1 paknya itu kan 5. Kalau 2 pak ini kan berarti totalnya 10 botol. Nah, kebetulan waktu itu badan agak kurang sehat ya. Agak ya kayak masuk angin lah gitu ya. Saya beli 2 pak, jadi 10. Padahal sebelumnya juga di kulkas di rumah itu sudah ada 1 pak. Sebelum berangkat, waktu pagi itu saya udah minum Yakult 2 pagi-pagi itu. Sebelum sarapan saya minum Yakult 2, kemudian cari sarapan. Waktu itu cari nasi gudeg ya, sarapan sama istri. Pulangnya ketemulah pedagang Yakult ini nawarin, karena kasihan, saya beli 2. Padahal di rumah juga masih ada sisanya, karena baru diminum 2 gitu ya. Nah, karena pulang itu ada haus, agak ini, kayaknya enak nih kalau minum Yakult. Saya waktu nyampe rumah minum lagi 2 botol. Itu belum jam 9 lah pagi, padahal paginya sudah minum 2. Kemudian siangnya sekitar jam 1, kayaknya seger nih siang-siang minum. Akhirnya minum lagi 2.
Kemudian mau tidur, kayaknya enak nih minum yang manis-manis. Pas saya lihat lagi di kulkas, ada Yakultnya. Saya minum 2 lagi. Nah, kemudian setelah tidur tengah malam, dan biasa saya bangun malam, biasanya minum air putih yang banyak. Ini kok inget Yakult ya, minuman favorit saya. Bangun tidur itu sekitar jam 2:30 lah ya. Pas mau ke kamar mandi itu saya minum dulu. Minum lagi Yakult 2. Jadi di total dalam sehari semalam itu saya minum 10. 10 nih, saya minum 10. Paginya, kebetulan waktu itu ada kerja bakti ya. Ada kerja bakti. Waktu kerja bakti saya udah mulai berasa nih, kok perut keras nih sebelah kanan. Tapi nggak ada yang sakit. Tapi di sekitar yang sebelah kanan ini, usus buntu ini, panas. Terus pas ditekan, kalau diusap-usap nggak sakit. Pas ditekan sekitar yang panas itu sakit banget. Nah, kemudian siangnya pulang kerja bakti itu, karena memang sebelumnya juga di kulkas masih ada Yakult, ditambah lagi 10 botol. Pulang-pulang capek, pengen minum, saya ke kulkas lagi. Ternyata masih ada Yakult 2. Saya minum 2 lagi. Jadi total yang saya minum Yakultnya dalam itu kalau ditotalin ya 12 botol. 12 botol. Nah, kebetulan libur, saya tidur. Setelah zuhur saya tidur. Bangun tidur, Masya Allah. Ini perut kayak ngelilit-lilit gitu ya. Kayak ngelilit-lilit, kayak ini. Pokoknya apalah gitu. Wah, ini kenapa ya? Nah, pokoknya udah nggak tahan. Kayak mau pingsan gitu ya. Akhirnya dibawalah ke dokter. Suruh diingat-ingat makan apa. Ya makan seperti biasa saja. Nah, saya cerita ke dokter. Nah, baru keingetan, saya minum Yakult. Minum Yakult berapa? Waduh, kalau ditotali jadi 12. Nah, disitulah. Nah, sama dokter setelah diperiksa, diponislah, diduga itu adalah radang usus buntu. Dan kemungkinannya ini minum susu, karena kata dokter ditanyanya minum susu apa gitu kan, atau minum jamu apa. Jadi saya ingat ini Yakult inilah yang saya minum ya, sehari semalam tuh hampir 12 botol. Nah, ini sebenarnya bukan Yakultnya yang salah, saya yang salah. Jadi ya apa namanya, kemaruk lah atau apalah ya. Ingat kan dulu kalau iklan saya minum 2. Jadi mestinya sehari semalam itu maksimalnya 2. Atau ya sehari 1 gitu. Nah, saya 12, sekali minum 2. Jadi bukan sehari semalam 2, sekali minum 2. Akhirnya ya itu resikonya mungkin karena memang usus saya juga sudah tua gitu ya. Meskipun mungkin tidak semua akan terjadi efek yang sama. Nah, terjadilah ke saya. Jadi Yakultnya sih ya nggak sampai 9.000, kali 2 atau kali 3 paling berapa. Obatnya dari dokter resepnya banyak banget. Ya karena sudah ke dokter ya ditebus 300.000 lebih gitu kan. Kebetulan karena sudah ketahuan penyakitnya, yaitu usus buntu atau peradangan di usus buntu. Jadi ya karena memang pingin sembuh dan saking udah nggak kuatnya ya obat dari dokter diminum. Obat dari dokter, meskipun saya jarang minum obat kimiawi lah gitu ya. Diminum sampai 2 kali. Cuma ketika diminum 2 kali saya baru berpikir lagi. Saya bagaimana caranya mengatasi radang usus buntu ini. Akhirnya
ya ketika sudah lama lah baru kita kan pulih. Siapapun juga, meskipun ahli pengobatan, meskipun dokter, ketika sakit, ketika apalagi mau operasi, mau apa, panik lah gitu kan. Nah, ketika sudah lama mulai tenang. Mulailah saya memakai terapi kasih, totok saraf, dan terakhirnya dengan herbal. Alhamdulillah, aturan kalau mau minum terus itu obat harus berapa hari. Nah, saya hentikan yang kimiawinya karena saya mau minum herbal. Baru minum sekali sudah enak, herbal tersebut. Kedua kalinya, ketiga, besoknya udah alhamdulillah sampai sekarang tidak perlu operasi, tidak perlu apa, sudah pulih seperti biasa, alhamdulillah. Dan saya sudah berani minum Yakult lagi, tetapi dengan catatan cukup sehari satu. Saya tidak kapok minum Yakultnya, tetapi saya kapok minum banyak-banyaknya. Ya, karena saya tahu Yakult ini bermanfaat untuk pencernaan, untuk gatal-gatal ketika di badan ada yang gatal aja minum Yakult, karena sebenarnya gatalnya itu bukan karena badannya, tetapi karena usus kita mungkin habis makanan-makanan yang nggak bagus lah gitu ya, penuh dengan bakteri yang negatif. Sementara di Yakult ini kan bakteri yang positif. Ini sebenarnya sudah bagus, lisensinya aja dibuat dari Jepang ya. Probiotik ini sebenarnya banyak bagi Anda yang mau langsing, mau apa tuh namanya, sering sakit-sakitan, asam lambung, asal jangan kayak saya minumnya supaya 12 botol gitu ya. Jadi sebenarnya bagus, ini sebenarnya obat juga, bagus untuk pencernaan kita. Ya, cuma itulah, semua masalah, semua makanan, semua yang enak-enak juga tidak boleh banyak-banyak. Apalagi ini probiotik ini sudah jelas maksimalnya aja 2 sehari. Ya, kalau memang buat kesehatan kita cukup satu saja. Cukup satu saja sudah cukup sebenarnya. Jadi jangan jadikan kayak sirup, jangan kayak itu ya. Jadi itulah introspeksi diri. Akhirnya apapun juga jangan berlebihan ya, apapun juga jangan berlebihan, ambil secukupnya saja, ambil secukupnya. Sama kayak kita punya pohon rambutan, mentang-mentang pohon sendiri, kita makan tuh rambutan sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata kapasitas tubuh kita, perut kita, dan ketahanan tubuh kita ada batasan juga. Jadi lebih baik dibagi-bagi atau bagi yang bisa jual-jual. Jadi badan kita memang cukup secukupnya saja. Apalagi memang kategori yang minuman-minuman kesehatan begini sudah memang ada aturannya. Sungguh pun mungkin enak, nikmat, ketika segar, menyegarkan, ya cukup sehari satu saja ya. Jadi mudah-mudahan Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua dimanapun saja berada, ini sebagai pengetahuan, mungkin di antara yang lainnya sudah paham betul tentang Yakult ini. Kebetulan terkadang kita suka lupa, ketika enak, nikmat, kita main hantam saja. Tidak harus begitu, ternyata apapun juga ada batasnya. Apalagi memang yang berupa minuman-minuman kesehatan. Sungguh pun itu enak, nikmat, ya cukup sesuai dengan peraturannya. Ini mungkin yang terjadi, oleh karena itu saya tetap minum Yakult, karena ini kalau perut kembung masuk angin itu sebenarnya bisa diatasi, asal yaitu tadi jangan banyak-banyak. Jadi kan minuman kesehatan ini bukan obat, tetapi memang tidak boleh berlebihan ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman pedagang langsung, warung-warung, toko-toko, sampai pabrik yang membuat minuman ini. Ini minuman favorit saya, tetapi saya jadi tahu sekarang cukup lihat aturan pakainya dan secukupnya saja.
kita minum cukup 1 botol dalam sehari, sehingga tidak terjadi apa-apa. Adapun anggaplah musibah ya, kalau musibah ini, ya lumayan jajan gitu kan, jajan ya bagi-bagi rezeki sama teman-teman dokter ya. Tidak apa-apa, tapi ini kita ambil hikmah sebagai pelajaran. Cukup saya ngalamin, Anda semua jangan ngalamin ya. Ini memang sebuah hikmah yang bisa diambil bukan hanya untuk diri saya, mungkin Anda semua juga ambil hikmahnya saja, jangan sampai ngalamin ya. Cukup 1 botol sehari udah cukup buat menjaga kesehatan kita, tubuh kita, usus kita, terutama ini berhubungan dengan usus kita. Jadi kalau satu menyehatkan, kalau berlebihan tidak menyehatkan. Apapun juga sebenarnya. Ingat itu, jangan lupa minum Yakult 1 botol 1 hari saja. Oke, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah SWT dari semua penyakit, diangkat penyakit-penyakit kita, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan hidup kita lebih berkah ya. Nah ini ada ceritanya lagi. Tadi kan saya ngobatin yang bagaimana ya, ngobatin usus buntunya. Ini kan baru cerita sebab akibatnya nih. Ngobatin usus buntunya itu sebenarnya saya memakai metode yang biasa saya pakai. Pertama adalah pakai pijat totok atau terapi totok sarafnya, totok ototnya, totok dan lain-lainnya. Itu dari gabungan dari terapi kasih, kemudian memakai herbal. Kemudian cara notoknya bagaimana, cara pijatnya bagaimana, apa saja sebelah mana, kemudian herbalnya apa. Nanti saya akan buatkan lagi, insya Allah besok akan buatkan lagi video mengatasi radang usus buntu ya. Karena ini sih kebetulan aja saya akibatnya karena minum ini berlebih. Mungkin usus buntu ini kan ada berbagai faktor. Faktor yang makanan yang pedas, banyak faktor loh. Bahkan dari katanya dari stres dan lain-lain, faktor-faktor penyebab usus buntu juga banyak. Ya, kebetulan saya kemarin baru minum ini. Oke, nah yang penting nanti mengatasinya bagaimana ya? Mengatasinya bagaimana? Pijatnya bagaimana? Herbalnya apa, caranya bagaimana, nanti saya akan buatkan video. Sekali lagi, salam sehat, salam berkah. Mudah-mudahan Anda semua diberikan lindungan oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.